Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku bertahan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahan kau demi tumpah darah semua pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, bahkan selalu menjagamu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku bertahan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahan kau demi tumpah darah semua pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Kau dahsyat Tuhan. Are you ready, guys? Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu,
telah terbuka, dan setiap dosa telah kau hancurkan. Karena hanya kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terangmu. Mari bersama-sama saya katakan, come on. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kau diagungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kan satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Dahsyat kau Tuhan. Yes. Yesus termulia. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu tak selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu tak selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh,
dahsyat Tuhan. Terima kasih. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kau baik Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku. Akanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Kau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akanku sempurnakan jadi karya yang indah.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kau dahsyat Tuhan, oh kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, we worship You, Lord. Come to worship. Shalom, Heroes yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Kali ini kita berjumpa lagi dalam tema Love God, Love Nation. Mari sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh belajar kembali firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau memberi hati kami sebagai seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kami untuk kami kerjakan sebagai duta Kristus dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami percaya kami menjadi berkat dan menjadi terang serta garam dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Love God, Love Nation. Dari tema ini kita akan belajar tentang
mencintai negara. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi sekarang? Heroes yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai garam dan terang yang Tuhan taruh di negeri ini? Mari sama-sama kita baca di Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawa kamu dalam pembuangan, dan berdoalah pada Yahweh karenanya, sebab damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam pembuangan, namun Nabi Yeremia tetap mengarahkan mereka untuk hidup sebagaimana mestinya, untuk membangun dan mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal, walaupun sebagai seorang buangan, walaupun mereka orang asing di negeri itu, saudaraku ya. Yang pertama kita akan belajar poin yaitu tidak meratapi nasib. Bangkit dan berbuat sesuatu, saudaraku. Kita bukanlah orang-orang buangan. Sedangkan kita hidup bebas di negeri ini ya, saudaraku ya. Kita bahkan umat pilihan, dikatakan oleh firman Tuhan. Walau keadaan tidak baik, justru kita harus bangkit. Cari bakat, cari talentamu, sekecil apapun kembangkan itu, produktif. Tidak perlu menyesali keadaan kita. Walaupun sekarang keadaan kita, negara kita mungkin dalam keadaan yang sedang tidak baik. Ekonomi kita sedang tidak baik, tapi kita tetap harus bangkit. Ada kata-kata bijak berkata, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Pablo Picasso berkata, arti dari kehidupan itu adalah menemukan talentamu. Dan tujuan dari kehidupan itu adalah memberikannya kepada orang lain, kepada sekeliling kita, saudaraku. Apa yang bisa kita kerjakan di negeri ini? Apa yang bisa kamu kerjakan di kota di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan di tanah yang Tuhan berikan kepada kita? Kita kerjakan itu, saudara. Kita baca di Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata, taburkanlah benihmu pada waktu pagi, dan jangan biarkan tanganmu beristirahat hingga senja hari, karena engkau tidak mengetahui manakah yang akan berhasil, yang ini atau yang itu, atau kedua-duanya sama-sama baik, kata firman Tuhan. Pengkhotbah berkata, taburkan benih kita pada pagi hari, bahkan pada sore hari pun kita tidak beristirahat, katanya. Pengkhotbah mengajarkan kita tidak malas-malasan. Tidak malas-malasan, produktif. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa tanggung jawab kita sebagai pelajar? Belajar dengan baik. Belajar dengan semestinya. Kerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Kemudian yang berikutnya mari kita baca di Ester 10 ayat 3. Sebab Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros dan sangatlah termasyur di antara orang Yahudi. Ia juga disukai oleh banyak orang di antara saudaranya. Ia mengusahakan kesejahteraan bagi bangsanya dan ia membicarakan damai sejahtera bagi seluruh keturunannya. Yang pertama tadi kita belajar tidak meratapi nasib, bangkit, do something. Kerjakan apa yang kita bisa di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita ucapkan berkat. Heroes, kita ucapkan berkat, kita speak blessing. Saat keadaan tidak baik, kita berdoa. Kita ucapkan berkat bagi bangsa kita. Kita ucapkan blessing and peace bagi kota di mana kita tinggal.
Sekalipun sebagai seorang tawanan di Persia, Mordekai ini dikenal sebagai orang yang tetap berjuang. Mordekai dan Esther dikenal sebagai orang yang tetap berjuang demi keselamatan bangsanya. Mereka dibuang di Persia, mereka diperintah oleh raja yang bukan raja mereka ya. Raja Persia waktu itu Ahasveros atau bahasa Yunaninya Xerxes ya. Yang terkenal sekali, bahkan ada filmnya saudaraku. Kenapa Mordekai? Sesungguhnya dia adalah seorang tawanan, orang buangan di negeri itu. Tapi dia tidak meratapi nasibnya, malah dia berkarya dimanapun dia berada. Bahkan dia mau berjuang untuk keselamatan bangsanya. Karena dia tahu destininya. Ya. Bahkan Raja Ahasveros pun yang jelas-jelas bukan orang Yahudi pernah dia selamatkan saudaraku. Dia selamatkan dari rencana pembunuhan. Mordekai tidak kehilangan nilai-nilai benarnya, tidak kehilangan nilai-nilai baiknya. Bahkan dia tetap melakukan apa yang benar, apa yang baik di tanah di mana Tuhan izinkan dia berdiri. Bahkan sampai namanya tertulis di buku sejarah kerajaan itu, bahwa ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai yang pernah menyelamatkan nyawa raja pada waktu itu. Masakan kita sebagai bangsa Indonesia ada di negara ini tidak peduli terhadap keadaan negeri kita? Tidak peduli terhadap keadaan sekeliling kita? Entah apakah pemimpin kita benar atau apakah pemimpin kita itu salah, tetap kita harus lakukan apa yang benar. Tetap kita harus speak blessing, tetap ucapkan berkat, tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita. Melakukan apa yang baik bagi negeri ini, saudaraku ya. Itu tugas kita untuk keselamatan bangsa kita. Sesungguhnya kita semua ada itu dari dan untuk Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita kalau tahu hal ini berarti kita mengerti tujuan hidup kita. Saya ada di Indonesia dari Tuhan, saya ada di negeri ini dari Tuhan, dan saya hidup di negeri ini untuk Tuhan. Maka tidak ada hukum yang menentang hal itu, tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan itu percuma. Namun pasti kita akan menjadi seorang yang pertama mau produktif, kedua kita mau berdoa dan mengucapkan berkat bagi bangsa ini. Dimanapun kita ditempatkan, berfungsilah sedemikian rupa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, mari kita pakai hidup kita pakai lidah kita, doakan dan ucapkan berkat bagi bangsa, negara dan kota kita. Oh, sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan yang ada di Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah mata air kehidupan, tetapi kekejaman melingkupi mulut orang fasik. Saya percaya Anda bukan orang fasik, karena orang fasik itu ditentukan untuk binasa. Tapi Anda adalah orang benar, kita adalah orang benar. Orang benar memakai mulutnya ya sebagai mata air kehidupan. Seperti mata air kehidupan. Ada kehidupan dari mata air. Apabila tidak ada mata air, tidak akan ada lahan yang subur di sekeliling daerah tersebut. Tapi di mana ada mata air, maka di sekeliling daerah itu akan menjadi daerah yang subur, daerah yang produktif. Saya percaya apabila Anda berfungsi sebenar-benarnya, maka daerah sekelilingmu akan menjadi subur dan produktif. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mari kita baca kembali di Filipi 2 ayat 12, kita lanjutkan. Oleh karena itu kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat, tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatan atau work out, work fully, bekerja secara penuh, berfungsi sebaik-baiknya. Keselamatan itu telah kamu miliki.
Kerjakan dengan apa? Dengan takut dan gentar. Di Strong Bible dikatakan kata fear itu dari phobo yang artinya kerjakanlah dengan respect, dengan reverence, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kalau Anda datang dengan hormat kepada Tuhan ke gereja, dengan datang ya terserah sembarang saja, Anda pasti akan mendapatkan hasil yang sangat berbeda. Apabila Anda melakukan pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan di kantor, di toko, di sekolah, di kampus, tapi dengan reverence, dengan respect kepada Tuhan, respect kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan, cuma-cuma yang sudah Engkau miliki, hasilnya pasti akan sangat berbeda. Karena di situ dikatakan work fully, bekerja secara penuh, berfungsi dengan sebaik-baiknya. Hidup barumu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ada hidup baru, jangan dipakai hidup lama. Sudah dikasih sepatu baru, enak-enak, baru, bagus, gres, saudaraku ya. Tapi masih suka pakai sepatu yang lama. Tidak heran sepatu yang lama sudah jelek, butut, bocor lagi. Kakimu tetap akan basah, bahkan kemasukan pasir. Sehingga kaki kita akan tetap kotor. Tidak ada gunanya fungsi sepatu itu melindungi kaki kita. Bukan salah sepatu barunya. Bukan salah orang yang memberikan sepatu barunya. Siapa yang salah? Anda. Apabila Anda punya sepatu baru, tapi lebih memilih pakai sepatu yang sudah jelek. Karena sepatu baru itu kurang nyaman, lebih enak. Sepatu baru Kak, kan lebih ringan. Daster yang bolong-bolong itu lebih enak Kak, timbang baju bagus. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, ya. Tapi periksalah dirimu. Apakah kau sudah berfungsi sebaik-baiknya? Ya. Ada yang berkata jangan tanyakan apa yang sudah negara beri kepada kita, tapi tanyakan kepada diri kita apa yang sudah kita berikan kepada negara kita. Apalagi Anda sebagai terang Kristus, apalagi Anda sebagai murid Tuhan, Anda sebagai garam. Ya. Sadarilah keadaanmu, sadarilah keberadaanmu, sadarilah siapa dirimu sebenarnya. Mari kita lanjutkan. Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan martabat bangsa, tetapi dosa adalah aib bagi bangsa. Jadi yang ketiga kita belajar tentang menghidupi kebenaran. Kalau yang pertama tadi kita belajar bangkit, tidak meratapi nasib dan produktif. Yang kedua kita belajar untuk speak blessing, mensejahterakan apa yang ada di sekeliling kita. Berdoa bagi bangsa dan kota kita. Yang ketiga kita belajar bagaimana menghidupi kebenaran. Orang benar hidup dalam kebenaran, kata firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12 tadi. Dosa adalah aib bagi bangsa, ya. Bikin malu bagi bangsa. Bangsa bisa dirugikan, bangsa bisa bangkrut karena dosa. Terjadi kecurangan, terjadi korupsi. Tuhan Yesus berkata, beri kepada Tuhan apa yang milik Tuhan, beri kepada bangsa atau negara atau kaisar apa yang menjadi milik negara di Matius 22 ayat 21. Jadi teladan. Apabila kita mengaku diri kita murid Tuhan, kita orang Kristen, jadilah teladan dalam hal disiplin, jadilah teladan dalam hal hidup bermartabat. Ya. Bermartabat, harga diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, apa yang kita miliki tidak, tapi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan itu kualitas yang harus kita tunjukkan kepada orang lain. Tidak sembarangan. Ya. Tidak seperti orang di luar yang tidak tahu aturan. Apalagi zaman sekarang kita punya aturan ya. Saudara-saudaraku, kemana-mana kita harus memakai masker. Kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh seenaknya kumpul-kumpul ramai-ramai ya. Kita harus menjaga kesehatan orang lain sementara kita menjaga kesehatan diri kita.
Kita menjadi orang yang belajar bertanggung jawab. Ya. Jangan dikenal, wah itu orang Kristen loh, dia tidak bertanggung jawab. Tapi saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yang mau bersama saya katakan amin. Hal sepele saudaraku seperti apa? Antri ya. Mungkin semua pasti akan merasa kesal kalau antrinya dipotong. Oleh karena itu jangan ikut-ikutan potong-potong antrian. Jadilah hal yang kecil-kecil ini suatu kebiasaan yang sepertinya tidak susah lagi untuk kita lakukan. Hal sepele. Kemudian bayar pajak. Patuhi aturan, patuhi imbauan pemerintah untuk pakai masker, jaga jarak. Ya. Tugas sebagai pelajar kerjakanlah sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Tidak cheating, tidak curang. Sekarang bahkan pemerintah memberikan kuota gratis kepada pelajar untuk bisa mengakses pembelajaran secara daring ya. Gunakanlah itu dengan tanggung jawab ya. Sebaik-baiknya, sebenar-benarnya untuk kebutuhan Anda belajar. Kalau Anda tidak menggunakannya, Anda sendiri yang rugi. Anda tidak bisa iri hati kepada orang yang sudah sukses. Anda tidak akan bisa iri hati nanti lihat orang wah berhasil. Ya. Karena siapapun, apapun yang ditabur orang itu yang akan dituainya kata firman Tuhan. Anda harusnya tahu itu sebab Anda orang Kristen. Anda orang yang percaya. Berikutnya berkata Filipi 2 ayat 14 dan 15. Kerjakanlah segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan, kata firman Tuhan. Agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah. Di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat. Sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Kerjakan segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan. Ya. Kerjakan apa yang benar karena itu benar. Bukan untuk mengharapkan sesuatu, bukan untuk mengharapkan pujian, bukan untuk mengharapkan imbalan. Kerjakanlah, belajarlah, melakukan sesuatu karena memang itu benar. Kamu tidak bercela, tidak bercacat, tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah, saudara. Tanpa salah. Di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat. Sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti apa? Seperti bintang di dunia. Banyak orang Kristen, orang percaya sinarnya tidak bersinar seperti bintang di dunia. Ditutupi. Ya. Pelitannya ditutupi. Dia powerless. Kenapa powerless? Sebab tidak menghidupi kebenaran. Tidak ada kuasa. Apa yang diomongkan pun orang gak akan percaya, orang gak akan dengar. Powerless. Karena tidak menghidupi kehidupan yang baru. Keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Di ayat sebelumnya sudah kita pelajari, kerjakanlah keselamatan itu, work fully katanya. Saudaraku ya, kerjakan sepenuhnya, sebaik-baiknya, dikelola. Perusahaan yang dikelola dengan baik, hasilnya pasti baik. Itu yang Tuhan mau ajarkan melalui firman Tuhan. Anda dan saya sebagai orang-orang yang menghidupi firman Tuhan sehingga jalan-jalanmu adalah jalan-jalan penuh dengan kemenangan, hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah sediakan itu, Tuhan sudah kerjakan itu. Apabila engkau tidak mengalaminya, engkau rugi. Ya. Engkau rugi besar, saudaraku. Seperti tadi, ilustrasi sepatu, dikasih sepatu baru,
tapi maunya pakai sepatu lama. Tidak heran kakinya masih bau, nggak heran kalau kakinya masih kotor, kukunya dekil, ya. Kemudian karena ada pasir-pasir yang masuk ke sepatu sehingga kakinya bisa sakit. Dan tidak ada alasan untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Sebab apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pelajaran yang singkat ini Tuhan. Kami percaya apa yang ditabur di tanah hati kami yang subur pasti akan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami mau berbuah Tuhan. Kami mau berbuat bagi bangsa kami. Kami mau berdoa dan berjuang bagi negeri kami Tuhan. Sebab Tuhan sudah mencintai kami, Tuhan sudah memberikan hidup yang baik di negeri ini. Dan kami ucapkan berkat untuk bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan berkat untuk kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keberkatan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan atas keterpurukan, ada pertolongan Tuhan atas perekonomian bangsa dan kota kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami speak blessing, kami speak damai sejahtera, shalom untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Negeri kami Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin negeri ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau menjamah mereka untuk mereka mengelola semuanya dengan baik. Dan kami juga berdoa, hamba-Mu juga berdoa buat heroes yang ada di seluruh Indonesia yang mendengarkan dan menyaksikan program ini. Untuk mereka menjadi calon pemimpin-pemimpin yang menjadi terang seperti bintang yang bersinar Tuhan. Di tengah generasi yang sesat Tuhan. Kami percaya apapun yang dibuat oleh heroes akan menjadi berhasil apabila mereka berpegang kepada janji Tuhan. Apabila mereka berpegang kepada hidup yang sudah Tuhan karuniakan. Apabila mereka berjalan seperti yang Tuhan suruhkan untuk mereka lakukan dan kerjakan. Kami percaya Bapa, kami percaya dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama katakan, amin. My God, you're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it, I can't make sense of how your love so undeserving never ends. Woo! Kau dahsyat Tuhan. Jesus. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, janjian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari percaya, mari angkat tanganmu, come on. Akan kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah. Wow, segala raja. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu, oh, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja bersemua. Kami bawa pujian,
Janjian kemenangan masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, janjian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah segala raja. Yesus kau raja, Yesus kau raja. Mari kita akan terima berkat Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Bapa Yahweh, Engkau baik bagi kami dan kami percaya Tuhan, ibadah ini milik Tuhan dan ibadah ini menjadi keuntungan untuk kami. Kami memberkati ibadah ini dalam nama Yesus, kami memberkati usaha pekerjaan kami di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan pasti membuka jalan yang tertutup, Tuhan bukakan Tuhan. Tuhan Yesus menolong apa yang menjadi perkara kami, Engkau pembela kami ya Tuhan. Yang sakit saat ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang membutuhkan jalan keluar, Engkau jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Yahweh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Yahweh menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.